Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, dan bersalawat kita kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami akan menampilkan hasil makalah berupa PowerPoint yang berjudul metodologi penelitian, yakni struktur penulisan proposal, pengertian sistematika penulisan, teknik penulisan, dan cara mengutip rujukan. Dan yang saya hormati dosen pembimbing Profesor Dr. Eri Barlian MS dan Dr. Asep Sujana Wahyuni SSI MPD. Baiklah, untuk materi yang pertama yakni struktur penulisan proposal. Yang pertama, struktur dalam penulisan proposal tersebut, yang pertama yakni judul atau penjelasan tentang usulan topik yang diteliti. Judul yang dibuat dengan panjang maksimal 14 kata. Jadi yang pertama, struktur penulisan proposal yang harus dipahami yakni tentang pembuatan judul. Jadi kita harus tahu judul atau garis besar apa yang mau kita teliti dalam penelitian proposal maupun skripsi. Dan yang kedua, bentuk ringkasan dari karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya. Maksudnya itu ringkasan dari judul atau garis besarnya itu seperti apa. Misalkan kita mengambil judul olahraga apa, jadi kita ada ringkasannya dalam bentuk karangan ataupun dalam bentuk ringkasan yang mau kita teliti. Kemudian latar belakang yang berisikan penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut. Nah, di sini latar belakanglah yang akan mendominasikan judul apa yang mau kita ambil. Nah, alasan apa, mengapa kita mengambil judul tersebut, apa saja latar belakang yang mau kita teliti, apa saja latar belakang yang mau kita ambil. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, di sini rumusan masalah itu kita maksudkan sebagai permasalahan. Permasalahan apa yang ingin kita teliti dalam penelitian proposal tersebut. Misalkan dalam penelitian olahraga. Nah, di dalam cabur olahraga tentu ada permasalahan. Nah, kita masukkan rumusan masalahnya apa. Misalkan rumusan masalahnya dalam olahraga tersebut, misalkan kurang maksimalnya ataupun kurang maksimalnya dalam melakukan loncatan, misalkan dalam permainan bola voli. Itulah kita masukkan ke garis besarnya tentang rumusan masalah. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Nah, di dalam suatu penulisan proposal harus ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk apa? Misalkan untuk memperbaiki atau untuk memperbagus penelitian yang terdahulu. Misalkan masih kekurangan dalam penelitian terdahulu. Nah, kita harus tahu tujuan penelitian kita untuk apa. Misalkan untuk membangun ataupun untuk melengkapi ataupun supaya memperbagus suatu cabang olahraga misalkan, atau suatu klub yang ingin kita teliti. Nah, tujuan penelitian kita harus jelas. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisikan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan penelitian. Nah, tinjauan pustaka ini adalah kegiatan yang meliputi ataupun mencari, membaca laporan-laporan penelitian itu. Misalkan dalam suatu penelitian itu harus ada tinjauan pustaka. Nah, jadi kita bisa mendengarkan laporan-laporan
dari pihak yang bersangkutan tentang laporan penelitian kita itu seperti apa. Nah, dan yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yaitu uraian pendekatan, bahan dan cara yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian. Nah, dalam suatu penelitian itu harus ada yang namanya metode penelitian. Misalkan metode penelitian apa yang ingin kita ambil. Misalkan metode penelitiannya dengan metode apa. Misalkan analisis. Nah, itu menggunakan metode apa? Analisis, korelasi ataupun eksperimen kognitif ataupun yang lain hal sebagainya. Jadi, struktur penulisan proposal itu meliputi semua bagian itu agar penelitian itu bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang selanjutnya yakni yang akan dibacakan oleh saudara saya yang bernama Firza Jurdila. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang struktur penulisan proposal. Baiklah, kepada Firza, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjelaskan PowerPoint dari makalah kami, yaitu struktur penulisan proposal, pengertian sistematika penulisan, teknik penulisan, dan cara mengutip rujukan. Kemudian jadwal penelitian, yakni menggambarkan rencana kegiatan penelitian mencakup perencanaan atau tahap analisa. Nah, kapan penelitian ini akan dilakukan itu tergantung kita sesuai dengan tema dan judul yang sudah kita tentukan. Maka setelah melakukan penyusunan proposal, maka akan dilakukan dengan penelitian. Kemudian daftar pustaka merupakan suatu penjelasan tentang hasil-hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh suatu peneliti yang mempunyai kaitan dengan penelitian. Nah, ini sangat perlu sekali di dalam prosedur penelitian. Mengapa begitu? Daftar pustaka merupakan bagian referensi yang perlu dicantumkan di dalam sebuah proposal atau karya ilmiah. Maka dalam hal ini daftar pustaka menjadi sebuah poin utama yang mana bisa kita mencari referensi baik dari jurnal, buku, dan lain-lain. Kemudian ketentuan penulisan proposal skripsi. Proposal ditulis dengan spasi 2, jenis font Times New Roman, size 12. Proposal skripsi atau tesis dicetak pada kertas HPS berukuran A4 atau 21 kali 29,7 cm. Selanjutnya, pengertian sistematika penulisan. Sistematika penulisan proposal adalah kerangka penulisan rencana penelitian atau karya tulis yang meliputi beberapa elemen penting dari judul, isi, hingga daftar pustaka guna menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana riset akan dilakukan. Kemudian, cara mengambil rujukan. Penulisan sumber rujukan ini sama halnya dengan penulisan informasi bahan pustaka yang dideskripsikan dalam sebuah katalog bahan pustaka. Sebagaimana Sutminah menyebutkan, katalog adalah daftar pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk mencari dan menemukan lokasi bahan pustaka. Adapun contoh yang bisa kita ambil untuk menjadikan sebuah rujukan atau referensi di dalam karya ilmiah, yaitu salah satunya jurnal, kemudian buku, dan artikel lainnya.
Oke, salah satu contoh rujukan yang bisa kita ambil dalam penulisan karya ilmiah yaitu rujukan dari buku. Misalnya penulisnya yang bernama Klemer, kemudian Eno dan Eno. Kemudian maka di selanjutnya setelah nama akan kita buat tahun. Misal tahun dari penerbitannya yaitu tahun 1984. Setelah itu Judulnya yaitu Reading and Facts. Kemudian daerah, nama daerah atau kota penerbitnya. Kemudian barulah tempat penerbit. Misalnya PT apa, di mana gitu. Kemudian rujukan dari buku ini untuk judulnya itu harus dimiringkan. Kemudian kalau misalnya di artikel-artikel atau karya ilmiah itu kita mengambil dari jurnal, maka penulisannya yaitu yang pertama nama, misalnya Yusuf Pawit. Kemudian kita tulis tahun, misalnya tahunnya 2016. Kemudian judul dari jurnal itu, misalnya model pengembangan usaha serabutan berbasis sumber informasi kepustakaan di desa. Setelah judul, maka kita akan menulis jurnalnya. Jurnalnya itu kita miringkan. Kalau tadi dari buku, judul bukunya yang kita miringkan, maka sekarang nama jurnal. Kalau di jurnal itu judulnya tidak dimiringkan, tapi nama jurnalnya kita miringkan. Misalnya jurnal visi pustaka, jurnal pendidikan olahraga, maka tulisan jurnalnya itu harus dimiringkan. Kemudian setelah penulisan jurnal, kita kasih tanda titik, kemudian masukkan lagi volume. Misalnya biasanya di jurnal itu ada volume dan nomor. Kemudian kita masukkan volume, misalnya volumenya 18, maka angka 18 itu juga masih dimiringkan, kemudian masukkan nomor. Sebelum masukkan nomor, maka harus diberi tanda buka kurung. Barulah masukkan nomor, misalnya nomor volume 18, nomor 3. Nah, di situ nomor tidak dimiringkan, yang dimiringkan hanya volume. Selanjutnya, baru setelah penulisan nomor, ada referensi jurnal tadi, kita masukkan halaman. Di halaman berapakah kita mengambil sebuah teori atau kalimat. Nah, di situ akan kita letakkan halamannya. Misalnya di halaman sekian, maka akan dituliskan di daftar pustakanya dari halaman sekian ke halaman sekian.